Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kelahiran Alam Semesta dan Alam Semesta sebagai Sistem. Disusun oleh Sofi Lutfiana, Hulwana Roshida, Siti Safira Lobar, dan Nurul Karmila Wacanan. Kelahiran alam semesta. Yang pertama, teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Alam semesta diawali dari sesuatu yang bermassa besar, bersuhu tinggi, memiliki kerapatan dan massa jenis yang besar. Adanya reaksi ini yang menyebabkan timbulnya ledakan yang sangat hebat dan disebut sebagai Big Bang. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Kemudian, teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini menganut prinsip kosmologi yang menyatakan bahwa dimanapun dan kapanpun alam semesta ini selalu tetap, didukung oleh fakta bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi yang lama. Teori ini dikemukakan oleh astronom Inggris Hermann Bondi dan astronom Austria Amerika Thomas Gould pada tahun 1948. Kemudian adalah teori kabut, sebuah teori yang menjelaskan bahwa terbentuknya tata surya ialah dari sebuah bola kabut gas raksasa dan kemudian terdapat beberapa materi yang terlepas ke sekitar bola gas. Sementara itu, bola-bola gas utama yang masih berukuran besar dan panas menjadi matahari dan materi yang terlepas menjadi padat dan dingin membentuk planet-planet. Teori selanjutnya adalah teori bintang kembar. Ialah matahari kembar yang saling mengelilingi, kemudian salah satu matahari tersebut ditabrak oleh bintang kecil yang sedang melintas, kemudian hancur menjadi sebuah materi yang lebih kecil dan tetap mengitari matahari yang masih utuh, dan kemudian materi hasil tabrak bintang tadi berubah menjadi sebuah planet. Teori selanjutnya ialah teori mengembang atau oscillating theory. Fred Hoyle menjelaskan sebuah model yang disebut keadaan stabil. Dengan menerima bukti-bukti yang tidak bisa disangkal bahwa alam semesta itu berkembang, Fred Hoyle berpendapat bahwa alam semesta tak terbatas, baik dalam dimensi maupun waktu. Alam semesta sebagai sistem. Alam semesta memiliki berbagai macam komponen yang terlahir dari berbagai macam proses. Oleh karenanya, alam semesta merupakan sistem terbesar. Para ahli menjelaskan pengertian sistem dengan beberapa pernyataan, di antaranya, yang pertama, menurut Abdul Qadir, bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menurut Sutabri, bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Yang ketiga, menurut Sutarman, bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Yang keempat, menurut Fatansyah, bahwa sistem adalah sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Alam sebagai sistem, contohnya adalah hubungan antara bulan dan matahari. Bulan yang menyerap sinar matahari dan memantulkannya pada bumi saat malam hari dengan tujuan agar bumi tidak gelap pada saat malam. Inilah salah satu contoh alam semesta sebagai sistem, dan masih banyak lagi contoh alam semesta sebagai sistem yang bertujuan untuk menghasilkan keseimbangan. Kesimpulan dari materi yang telah dijabarkan di atas adalah ada beberapa teori dalam pembahasan kelahiran alam semesta. Salah satunya ialah teori Big Bang, yaitu teori yang memiliki kerapatan dan massa jenis yang besar, sehingga menyebabkan timbulnya ledakan yang sangat hebat dan disebut sebagai Big Bang. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu.
Adapun alam semesta sebagai sistem, dapat disimpulkan bahwa alam semesta memiliki sistem yang merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan.